What can you tell me about this sculpture? The sculpture you're seeing is called My World and Your World by Eva. Given the base layout, I recommend attacking from the bottom or south side. This direction allows you to target the town hall directly with your giants. So what the text inside the video? Okay, the text inside the video says Normandy and 1204 AD, and also 1204 M below it. So what I am highlighting right now? You're currently highlighting the About Us link in the navigation bar at the top of the page. Oke, halo semuanya. Google baru saja ngeluncurin Gemini atau Gemini 2.0. Our new AI model for the agentic era. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya sekarang, perusahaan AI sekarang itu mengarah semua ke AI agent. Jadi teman-teman nanti akan lihat di 2025 menjadi eranya AI agent. Dimana kita itu nggak harus lagi nge-prompt secara manual, tapi dari AI-nya sendiri itu akan membantu lebih kompleks, lebih banyak lagi mengenai cara problem solving, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, itu akan lebih mudah karena akan langsung dibantu sama AI-nya. Nah, di sini saya akan coba membahas lebih dalam gimana sih use case-nya, penggunaannya, dan bagaimana sih kita bisa mencoba-cobanya ya. Tapi saya ingin pertama-tama kita lihat dulu nih, introduction-nya itu seperti apa. Saya akan lihatkan videonya dari YouTube Google. Nah, dia itu membuat sebuah video perkenalan dari Gemini 2.0 ini. Mari kita lihat sama-sama ya. Gemini 2.0 enables new kinds of multimodal AI agents. Agents that can see and hear the world around you. Think, plan, remember, and take action. Gemini 2.0 is what enables Project Astra, our research prototype of a universal AI assistant. Using capabilities like multimodal memory and real-time information, it lets you understand your world, live. What can you tell me about this sculpture? The sculpture you're seeing is called My World and Your World by Eva Rothschild, located in Lewis Cubitt Park in London. What kind of themes does her work explore? She creates abstract sculptures that invite viewers to interact with and interpret their surroundings in new ways. Project Astra is multilingual, using native audio to seamlessly switch languages as you speak. Est-ce que tu peux me dire quelque chose d'intéressant à propos de ces lanternes? Bien sûr, je peux vous parler des lanternes. Les lanternes que vous voyez font partie de la porte d'entrée de Chinatown à Londres. நிச்சயமாக இது லண்டனில் உள்ள Chinatown நுழைவாயில். We're taking this to the next step with Project Mariner, with agents that can complete tasks on your behalf. You can ask it to do things like this that require multiple steps: doing research to look up the artist, then finding the painting, and then shopping for the right supplies. The agent uses the web to take action and find what you're looking for. It plans and reasons at each step, always staying in your control and completing your task. Gemini 2.0 enables agents that can be applied across domains. We're exploring agents that can explore virtual worlds, assisting you in video games. Where do you recommend I attack from on this base? Given the base layout, I recommend attacking from the bottom or south side. This direction allows you to target the town hall directly with your giants, while the wizards can handle the surrounding defenses. Gemini 2.0 can reason about the physical world, understanding 3D spatial environments and objects. These capabilities are being applied to robotics, with agents that can assist you in your everyday physical environment. Learn more about how Gemini 2.0 is enabling the next generation of multimodal AI agents at deepmind.google/Gemini. Oke, dari video yang barusan teman-teman lihat itu, kita bisa lihat ya, banyak sekali fitur-fitur yang baru saja ditunjukkan. Dan memang game changer banget menurutku ya. Karena kenapa? Kita bisa tadi, misalnya kita membawa HP, terus kita ke suatu tempat, kita bisa ngobrol langsung dengan Gemini-nya ya.
Jadi kita langsung misal dengan bahasa berbeda, dia langsung bisa jawab. Apa sih bangunan itu tentang apa dan mungkin sejarahnya apa, kita bisa tahu langsung dengan bahasa kita. Terus tadi juga ada orang main game, bahkan ya mereka membimbing kita cara main gamenya itu yang baik seperti apa, ngasih rekomendasi. Oh tadi menyerang di bawah lebih baik dan lain sebagainya. Oke, mari kita telaah lebih jauh lagi mengenai Gemini 2.0 ini. Jadi di note-nya CEO Sundar Pichai ini, mereka baru saja ini ya, introduce Gemini yang versi pertama itu last Desember, jadi tahun lalu lah kira-kira. Kalau kita bandingin dengan yang sekarang, memang sudah sangat jauh berbeda. Apalagi kalau kita coba ya beberapa bulan lalu Gemini dibandingin ChatGPT, hasilnya masih jauh berbeda. Tapi kalau sekarang teman-teman nanti kita coba barengan, nah itu hasilnya sudah bagus dan memang ya cukup impress ya aku ya sama hasilnya. Jadi Gemini versi 2 ini itu merupakan model yang paling terbaru mereka dan paling hebat lah intinya. Kita bisa real time input, kita bisa memberikan inputan yang bagus. CEO Alphabet Sundar Pichai ini bilang kalau Gemini itu sudah dipakai sama developers jutaan developers. Lalu kita bisa pakai ini secara gratis. Ini starting today 11 Desember kemarin. Jadi kita itu sudah bisa menggunakannya karena ini available to all Gemini users. Kalau teman-teman perhatiin ya, yang Gemini 2 ini itu merupakan yang versi Flash, yang modelnya namanya Flash. Dan ini tuh sudah capability-nya sudah banyak melampaui yang sebelum-sebelumnya. Dari segi general, code, virtuality, math, listening, image, audio, video. Ini tuh rata-rata ya, sudah melampaui dari versi-versi sebelumnya. Nah, sekarang kita coba langsung aja gunakan si Gemini ini. Jadi teman-teman bisa masuk ke namanya website aistudio.google.com. Nah, nanti akan diarahkan. Jadi intinya ini punyanya yang Google AI Studio. Di sini enaknya ya kita bisa share screen, tapi sayangnya kalau untuk penggunaan bahasa kita masih perlu menggunakan bahasa Inggris. Kita nggak bisa langsung menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya ingin coba langsung share screen untuk bertanya nih mereka bisa membaca atau enggak, membaca atau menyimpulkan dari screen yang ada di depan kita. Misal ya, saya coba klik ya, share your screen ini. Terus kita pilih saja yang entire screen. Okay, so you are asking someone something. Is there anything else you would like to tell me about it? So, what do you see right now? I see a YouTube video playing with the title Project Zero Hacking Google Documentary EP005. Nah, Video has a mereka bisa baca ini. Mereka bisa baca title-nya. so you would- So, what the text inside the video? Okay, the text inside the video says Normandy and 1204 AD and also 1204M below it. Nah, mereka bisa baca kan? Jadi, terus kita misal nanya, what's the first comment that you see right now? Okay, the first comment you see is from Eulos9 and it says Season 2 when? And it was posted 2 years ago. You can see comment number 3 right now. Okay, I can see that. Comment number 3 is from Stiav and it says finished watching everything. This is weirdly underrated. Great job, production team, and a huge kudos to Google. Humanity owe you a lot. And it was posted 2 years ago. Oke, berarti ini ya, mereka sudah bisa membaca ya secara live, secara ya streaming langsung. Jadi kita bisa pakai untuk tutor misal coding, untuk main game yang tadi dicontohkan segala macam. Dan saya coba menggunakan Figma untuk bantu saya untuk mendesain ya. Misal ini tadi sudah saya besarkan nih buttonnya di sini. Dan bagaimana tanggapan si Gemini ini? So what do you see right now? Okay, it sounds like you're describing how you're using this video and other tools, like Figma, for design purposes. You've pointed out that I can read text and comments in real time, which can help with design research. And now you're asking what I see right now in Figma. I see a web page mockup for Positivus with the headline, Navigating the Digital Landscape for Success, and a button that says, Book a Consultation.
Is that correct? Yes, correct. So what I am highlighting right now. You're currently highlighting the About Us link in the navigation bar at the top of the page. In your opinion, do you think the button that I'm highlighting right now is too big or too small? While I can see the button and its current size, I don't have personal opinions on whether it's too big or too small. It is a design decision that depends on the overall look and feel you're aiming for with the website. But what's your recommendation? Since it is a button that's supposed to be the call to action, it should stand out. Maybe consider increasing the size just a bit so it's more prominent. Do you think I need to make it more bigger or more small? So what I'm doing right now. You are currently working on a website design. It seems like you are on the landing page of a website and editing the book a consultation button. Oke. Nah itu ya teman-teman. Kita bisa langsung tanya sama si Gemini ini. Dan kita langsung bisa konsultasi apa yang salah. Dan mana yang harus diperbaiki. Jadi mereka sudah bisa membaca screen kita. Bagusnya di situ. Terus saya ingin coba lagi mengeksplor lebih jauh. Oh ini saya matikan dulu. Nah, kita ingin mengeksplor lebih jauh mengenai prompt ya. Teman-teman kalau perhatikan di sini kita sudah bisa masukin sistem instruction. Jadi pengen seperti apa, kita juga bisa kayak ngasih tone-nya, nadanya ingin seperti apa. Kalau ini saya bisa pakai bahasa Indonesia sih. Jadi casual seperti seorang sahabat. Nah gini aja, jadi bahasanya nggak baku-baku amat. Tapi teman-teman kalau pengen ngatur sedemikian rupa ya silahkan tambahkan di sini. Cuma untuk saat ini masih belum bisa ke save otomatis. Karena mungkin masih eksperimental ya. Jadi auto save-nya tadi di setting ini nggak bisa diklik. Masih nggak bisa diklik. Jadi ya kita masukin manual aja. Casual seperti seorang sahabat. Jadi kita misal tanya kenapa tanggal 1 itu adalah tahun baru. Pertanyaan random ya. Nah, seru kan jawabannya ini. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi gini, kenapa tanggal 1 Januari itu jadi tahun baru? Ini sebenarnya sejarahnya panjang. Bahasanya enak. Maksudnya ya seperti teman ngobrol kan. Awalnya bukan 1 Januari. Dulu banget perayaan tahun baru itu nggak seragam. Banyak peradaban yang punya perhitungan waktu sendiri. Ya intinya begini ya teman-teman. Bahasanya enak dan penyampaiannya baik. Nah use case yang lain saya ingin menganalisis sebuah chart ya. Chart saham. Kita ngambil contoh aja Tesla. Ya ini saya copy image. Saya paste. Analisis saham ini. Jadi gitu aja kita paling nggak dapat gambaran lah. Gambaran nih, misal kita mau gambar-gambar chart, misal buat kalian yang trading lah. Nah, kita bisa belajar nih dari sini. Gambaran umumnya, oh grafik ini menunjukkan pergerakan harga saham Tesla dalam format daily hollow candles. Pesan untuk kamu, jangan langsung percaya grafik, ada kesimpulannya juga. Nah, seru banget kan? Terus misal gimana cara investasi di usia 20-an. Kita bisa langsung belajar di sini. Nah, ini udah lengkap banget ini. Pahami kondisi keuanganmu. Tentukan tujuan keuanganmu, pilih instrumen investasi yang tepat. Evaluasi berkala. Misal bagaimana dengan programming ya, kita coba ya. Buat segitiga bintang dengan React.js. Jadi ini bahasa pemrograman React. Tuh, codingnya sampai jadi sudah. Nah,
Dan ini teman-teman bisa pakai ini nanti di sebuah file. Coba saja testing. Berarti sudah bisa kan kita coba coding programming. Jadi itulah teman-teman, paling nggak kita punya gambaran gimana sih kita menggunakan Gemini AI ini, dan ya pemanfaatnya banyak. Dan pemanfaatannya ya banyak sekali ya. Kita bisa tune modelnya. Jadi itu ya teman-teman, paling nggak kita punya gambaran gimana menggunakan si Gemini ini. Dan memang sangat membantu kalau kita ingin nyoba-nyoba untuk yang real time. Gimana menurut kalian? Apa kalian sudah coba-coba si Gemini 2.0 ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah itu saja, terima kasih, sampai jumpa. Stay curious, stay human, and embrace AI.